Sebenarnya apa sih yang dicari dari musik kalau buat Ami dan Mas Taufik? Ketika saya mencari musik itu yang pengen saya dengarkan adalah ekspresi individu, ekspresi kemanusiaan yang tidak terlalu dicampuri oleh perantara gitu. Perantara itu dalam arti mungkin perantaraan teknologi atau perantaraan industri. Ngomongin genre nih. Nah, kalau genrenya Ami lebih ke apa nih dengan segitu banyak musik yang sudah terpapar gitu ya? Genrenya Ayah tuh apa? Kayaknya karena emang ada elemen Gen Z-nya di sini mungkin ya hip hop sih. Hip hop. Ya yang karena kayaknya hip hop tuh agak-agak beda dengan genre lain di mana hip hop tuh bisa bahkan lagu hip hop aja bisa dapat merevolusikan suatu gerakan gitu, atau kayak contohnya apa ya kalau hip hop tuh ya? Kayak tanda kutip Public Enemy gitu kan, yang selalu sangat vokal terhadap isu-isu yang ada pada di Amerika itu. Hip hop tuh bisa menjadi sebuah sebuah kendaraan atau sebuah sarana di mana orang bisa memvokalisasikan masalah yang ada di area mereka gitu, dan kayaknya akhirnya kan itu mentranslate jadi lebih mudah kayaknya kan, bisa merelate juga untuk bahkan dari ada lagu yang dari barat yang bahkan bisa merelate dari Indonesia, kayak misalnya Omcok gitu, Homicide gitu di sini, atau mungkin selain itu juga ya gimana ada ya mungkin kalau Ami mungkin Ami dari kecil misalnya datang dari pemahaman bahwa itu tadi kan, bahwa musik tuh nggak bisa cuma didengerin aja loh gitu, tapi musik itu harus kayak ada pesannya gitu kan. Dan dia, kalau Ami kemudian lebih mudah menerima hip hop karena hip hop itu kan yang lebih literal liriknya gitu kan, memperjuangkan sesuatu kayak Public Enemy, atau kalau di Indonesia jadi kayak Homicide atau Dois gitu, dimana liriknya itu adalah protes sosial gitu. Jadi itu mungkin turunan dari pemahaman yang kita tanamkan di rumah gitu, bahwa musik tuh nggak cuma didengerin loh, tapi musik itu kadang-kadang tuh punya arti yang lebih penting dari sekedar hiburan aja gitu. Kayaknya ada contoh-contoh di luar di mana musik itu memang bisa berperan bukan dalam menciptakan perubahan, tapi paling enggak tuh menangkap semangat zaman ketika ada perubahan gitu. Karena agak berlebihan juga kalau mengharapkan musik untuk menciptakan perubahan sosial kan? Karena harus perlu kekuatan sosial yang lain gitu. Tapi juga musik kayaknya nggak cukup buat didengerin aja buat hiburan gitu. Kalau saya sih sebenarnya tidak ada, saya dengerin semua musik ya, kecuali mungkin satu-satunya yang saya agak susah dengerin itu country. Ya, dangdut itu masih saya dengarkan, terutama dangdut Rhoma Irama dan dangdut 70-an itu kan itu liriknya juga banyak kritik sosial banyak juga. kritik sosialnya kan. Iya, betul. Rhoma Irama gitu, kayak hak asasi manusia, demokrasi, atau bahkan saya itu lagi dengerin lagi sekarang musik Rhoma Irama yang dari film Gitar Tua. Itu ada 135 juta kan, jadi 135 juta penduduk Indonesia gitu waktu itu kan. Dia sebenarnya itu tema biasa sih soal Bhinneka Tunggal Ika gitu, tapi saya bisa bayangkan bahwa itu adalah statement yang sangat penting soal Indonesia atau keindonesiaan gitu loh, bahwa bahkan ketika Rhoma Irama itu kan waktu itu berseberangan dengan Orde Baru lah katakanlah gitu. Tapi dia tetap sepakat pada ide soal nasionalisme Indonesia gitu kan, 135 juta gitu. Dan itu dokumen sejarah yang menarik aja gitu loh, bahwa musik pun juga bisa menjadi penangkap suasana zaman pada waktu itu. menangkap sejarah Sejarah juga betul. kan. Merekam sejarah juga ya. Nggak harus baca buku, sebenarnya bisa juga asal emang dibelajarkan sejarah dari satu album ini misalnya, itu bisa menceritakan banyak hal yang dialami oleh orang pada masa itu, misalnya kayak Kus Plus Deg Deg Plus gitu kan, itu pada tahun 99 gitu, atau kayak Rhoma Irama tadi
Suami contohnya. Iwan Fals. Iwan Iwan Fals. Fals, betul. Ya pada masa itu pas tahun Orde Baru. Jadi gitu sih. Paling menariknya musik tuh bisa menangkap sejarah. Atau yang kamu dengerin terakhir itu kan Sore kan? Oh, iya. Kalau Sore itu kan Yang paling ya baru yang kan? paling baru yang kayak Port of Lima Ya, itu Port kan of Lima. ya itu saya nggak tahu apakah Ami bisa merasakan itu, tapi kan sebagai orang dari luar Jakarta misalnya ketika melihat Sore itu kan wah ini anak-anak Jakarta nih bikin musik yang bagus gitu. Jadi pemahaman sosiologis tentang Jakarta itu mungkin memberi arti nilai lebih buat musik Sore dari era 2000 awal gitu. Kalau tadi Ami banyak influence dari Mas Taufik dan istri yang memang juga suka musik gitu kan, lalu dari mulai lahir aja, dari mulai masih dalam kandungan udah diperdengarkan berbagai macam musik. Nah, aku menarik kalau Mas Taufik sendiri itu dapat influence jadi segitu cintanya sama musik tuh dari mana Itu justru? gimana? Karena aku aja bahkan nggak terlalu tahu. Ya, sebenarnya dulu saya sering cerita gitu kalau misalnya ada undangan ngomong soal musik segala macam. Ya mungkin sebenarnya ceritanya agak klise dan saya terus terang agak tidak suka mengulang-ulangnya. Tapi saya itu dulu besar di kampung gitu ya. Jadi waktu itu akhir 80-an gitu Orde Baru. Jadi waktu itu tuh belum ada listrik di desa. Terus TV kan nggak ada gitu. Jadi akhirnya satu-satunya bentuk hiburan, entertainment itu adalah siaran radio. Nah, kalau yang didengarkan itu hanya radio, nggak ada TV, nggak ada apapun, itu akhirnya membangkitkan imajinasi gitu. Karena kan gelap di kampung tuh, nggak ada hiburan. Ya kadang-kadang ada misbar gitu lewat, tapi sebulan sekali gitu. Jadi satu-satunya entertainment itu hanya dengerin radio gitu. Dan radio pun itu radio dari kayak kota besar gitu, dari Semarang atau dari Solo gitu, kayak yang gelombangnya sampai di pedalaman Jawa gitu. Nah, dan karena di desa tidak ada hiburan, sepi, tidak banyak teman juga, akhirnya satu-satunya teman saya musik gitu. Dan ketika mendengarkan musik itu kan jadi intens gitu kan. Jadi akhirnya seiring bertambahnya usia itu akhirnya saya lebih serius tertarik untuk dengerin bunyi gitu. Oh, ini rekamannya bagus nih, stereonya bagus gitu kan. Jadi akhirnya saya mulai terobsesi dengan sound. Jadi nggak hanya musik, tapi kemudian turun lagi menjadi sound gitu. Ketika saya pindah ke Jakarta, itu obsesi saya terhadap sound itu mengarahkan saya untuk menjadi kolektor piringan hitam. Karena katanya itu suaranya lebih bagus gitu. Tapi waktu itu awal 2000-an tuh gaji saya waktu itu masih kecil gitu. Saya coba ngumpulin uang untuk beli peralatan pendengar piringan hitam gitu. Jadi bunyi yang saya dengarkan itu menjadi semakin baik kualitasnya gitu. Ya sekarang mungkin karena gajinya udah agak lumayan gitu. Akhirnya ada beberapa perangkat yang cukup baik dalam rangka tugas untuk memisahkan bunyi, separasi warna, dan itu kemudian yang menimbulkan obsesi yang lain. Kemudian saya jadi menerbitkan musik gitu kan. Jadi akhirnya punya label itu sebenarnya adalah terusan dari obsesi dengan bunyi itu gitu. Ketika saya mau menerbitkan ulang sebuah musik itu saya memilih misalnya di remaster untuk piringan hitam gitu kan. Jadi kayaknya pertama musik, tapi kemudian lama-lama jadi bunyi gitu, terobsesi ke bunyi. Lebih spesifik lagi Lebih gitu, spesifik lagi, lebih gitu. lebih partikular lagi gitu ya. Ami bisa membedakan tuh Mi, bahwa piringan hitam tuh suaranya lebih bagus gitu, itu bisa. Bisa sih untungnya. Karena piringan hitam tuh, apalagi kalau misalnya punya ya tadi kayak perangkat bagus, speaker yang bagus, dan performer gitu-gitu, piringan yang bagus tuh emang bisa, bahkan bisa mendengarkan hal-hal kecil yang ada dalam lagu itu yang nggak bisa didengar misalnya kalau dari streaming atau dari CD doang. Jadi emang kayaknya sound itu emang jadi peran yang pasti sangat penting sih, apalagi dengan juga ya perangkat itu kita sama aja. Wow. Bisa mendengarkan hal-hal kecil yang bahkan nggak bisa didengar. Jadi bisa lebih mengobservasi musik lebih dalam gitu ya, detil demi detilnya. Kanan kiri gimana ada perbedaannya gitu. Sebenarnya apa sih yang dicari dari musik kalau buat Ami dan Mas Taufik? Dulu.
Oke, saya Gantian dong ya, ya, gantian. oke. Jadi yang saya cari dari musik itu gini, saya termasuk orang yang percaya bahwa musik itu salah satu ekspresi yang paling murni dari jiwa manusia, gitu kan. Jadi yang saya cari dari musik itu adalah apa ya, baik dalam musik genre apapun lah sebenarnya, itu yang lebih merupakan ekspresi yang unfiltered kalau dalam bahasa Inggris gitu. Jadi ekspresi yang murni dari apapun itulah, kemarahan, kegelisahan, nggak punya uang gitu, atau kemiskinan gitu kan banyak juga musisi yang miskin tapi justru karya terbaiknya itu datang ketika dia memang masih miskin gitu kan, karena kalau udah kaya itu hitung-hitungannya jadi lain gitu. Jadi ketika saya mencari musik itu yang pengen saya dengarkan adalah ekspresi ekspresi individu, ekspresi kemanusiaan yang tidak terlalu dicampuri oleh perantara gitu. Perantara itu dalam arti mungkin perantaraan teknologi atau perantaraan industri gitu kan. Bisnisnya gitu ya. itu kalau bisnis sudah masuk itu, ini mungkin agak terlalu romantik dan idealis ya, tapi kalau bisnis udah masuk ke sana tuh jadi lain gitu kan. Jadi bland gitu. Ya. Influence-nya beda soalnya gitu kali ya. Karena kalau Apa yang dicari dari musik? Apa yang jadi mungkin sama kayak tadi, emang murninya lagu ini tuh emang itu yang penting, karena dengan murninya itu emang bahkan bisa kayak given insight tentang orang-orang yang membuat lagu ini tuh gimana ya, tadi kayak antara miskin atau lagi gelisah, lagi sedih, lagi suffering apa gitu. Itu bisa terlihat banget dari musik ini yang mereka membuat ini. Dan mungkin juga yang dicari suara, kayaknya emang perbedaan suara yang mungkin sangat berbeda dengan yang tanda kutip mainstream lah, atau yang biasa disering di radio. Pasti selalu nyari suara yang berbeda gitu. Ya, atau mungkin kalau bahkan ekspresi cinta-cintaan itu kan yang paling banyak di industri. Di industri. Tapi kalau misalnya kita saya jadi kepikiran waktu Ami ngomong soal musik 70-an itu. Kayak Serge Gainsbourg itu kan sebenarnya yang Melody Nelson itu kan dia sebenarnya cerita soal cinta-cintaan aja kan. Tapi kan karena dia yang ngomong adalah Serge, jadi agak beda ada keunikannya gitu sendiri gitu. Iya, karena dia cuma figur yang unik, dia nggak mau dibatasi gitu kan. Terus banyak yang curiga bahwa History of Melody Nelson itu kan tentang pedofilia. Iya, kalau nggak salah. Iya, karena dia lagi jatuh cinta dengan seorang yang jauh lebih muda gitu. Tapi ketika sekarang didengarkan sebagai musik aja, itu beda gitu dengan lagu-lagu cinta yang lain kan. Jadi bahkan ketika itu adalah emosi yang paling dasar pun, kalau yang menciptakan itu tidak terlalu dibatasi oleh pertimbangan-pertimbangan bisnis atau pertimbangan-pertimbangan tuntutan-tuntutan hal yang material gitu, tetap lebih menarik gitu. Ya itu yang kita cari terus menerus sih. Dan kalau misalnya itu nggak ada di Indonesia, nggak ada di pop musik Amerika, kita bisa cari di Mesir, di Iran, atau di Indonesia dari masa lalu misalnya. Gitu. Ini ya ketika musik itu, ketika penyanyinya atau si pembuat lagunya tuh terlepas dari pikiran-pikiran apakah ini bakal laku apa enggak gitu ya, apakah musik saya akan diterima gitu, itu jadi punya kekhasan dan kekuatan sendiri gitu ya Mas ya. Iya, karena emang kalau dilihatin emang artis-artis yang independen malah yang mungkin paling bagus in terms of originalitasnya gitu kan. Mereka nggak ada beban ya tadi seperti tadi kayak ini akan jual banyak gak, ini nanti suka oleh kritik, music critics gitu. Emang enaknya gitu sih, karena emang itu tanpa beban itu nggak ada yang bisa memberhentikan mereka untuk membuat musik on its truest form sih mungkin. Kayak Neutral Milk Hotel. Iya, kayak Neutral Milk Hotel atau The Back.